Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Oke, hari ini atau video ini kita akan melanjutkan ya. Kita akan melanjutkan langkah berikutnya yang ketiga, yaitu mengedit kode pajak. Pada perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur sama ya. Kode pajak yang dipergunakan itu sama. Kita akan mengedit kode pajaknya mulai dari list, text code. Nah, kode pajak yang kalian cari adalah GST nih. Nih, yang ini ya, GST, Goods and Service Tax. Kita klik ujungnya, GST-nya kita ganti dengan PPN, description-nya ini mau diubah. Pajak pertambahan nilai. Oke, ini Ibu kasih huruf besar ya. Pajak pertambahan nilai. Oke. Link account, tax code collected katanya. Tax code collected berarti kita carinya fade out. Ya, fade out. Collected berarti yang kita kumpulkan dari hasil penjualan. Kemudian tax paid yang kita bayar berarti fade in. Cari fade in-nya. Fade in. Nah, ini. Jadi yang di atas tax collected itu fade out, tax paid itu berarti fade in ya. Ini kalau sudah kita oke. Kemudian yang kedua, kalian cari NT. Nih, NT. Klik drop down-nya. Kemudian kita ganti tidak kena pajak. Pajak. Oke. Sama ya. Ini fade out, linknya. Yang di bawah fade in. Oke, ini oke. Sedangkan yang lainnya tidak kita pakai. Kalau tidak kita pakai, berarti kalian tinggal diklik kanan, delete ya. Oke. Kemudian delete text code, klik kanan, delete text code. Nih. Nah, makanya enak pakai huruf besar tuh, kelihatan kan ya? Ketika menghapus berarti yang ada huruf besarnya jangan dihapus. Tuh, kita birukan, klik kanan, delete. Nah, sudah selesai. Ini tinggal di close. Nah, ini untuk mengedit kode pajak. Ibu lanjut ya dengan langkah yang keempat, yaitu membuat link account. Link account kita masuk ke setup. Link account. Nah, link account-nya ada 4 jenis. Ada 4 jenis link account yang harus kalian buat ya. Yang pertama, ini. Yang pertama adalah account and banking link account. Kita akan mengganti yang paling bawah ya, yang paling bawah. Kalau yang ke-1 dan kedua ini sudah biarkan saja. Yang pertama ini kan historical balancing, berarti pakai historical balancing. Ini electronic payment, berarti electronic clearing account. Nah, sekarang undeposit fund. Undeposit fund itu berarti dana yang ada di tangan kita. Dana yang ada di tangan kita. Kita klik dulu. Nah, karena di sini ada cash on hand, ini ada yang dipilih adalah cash on hand. Kalau nggak ada Bu, hanya ada cash in bank sama petty cash, berarti yang harus kalian pilih adalah cash in bank. Ya, jadi Ibu ulang, jika ada pilihan cash on hand, maka kita akan mempergunakan cash on hand. Tapi kalau nggak ada di akunnya, maka pilihannya adalah cash in bank. Ya, ini kita use account. Ini yes. Kalau sudah, kita oke. Selesai yang pertama, sekarang kita yang kedua. Kita masuk ke link account yang kedua, sales.
Berarti kita akan masuk ke sales. Nih, perhatikan receivable. Berarti kalau receivable, berarti kita masuknya ke, cari di sini yang ada receivable-nya. Account receivable. Boleh klik 2 kali. Tuh, langsung masuk. Nah, sekarang customer receive-nya. Kita masuk ke sini. Nah, ini ada cash in bank sama cash on hand. Yang mana, Bu? Berarti kalian harus pilih yang mana tadi? Cash on hand. Betul. Oke. Nih, yang lainnya nanti menyesuaikan ya. Kalau yang lainnya misalnya gini, I charge freight on. Freight on itu berarti biaya angkut. Cari. Di sini kalau kita klik cari biaya angkut. Ada nggak freight? Oh, ini ada nih. Nah, ini. Use account gitu. Ada biaya angkut penjualan ya. Kemudian I track deposit. Deposit itu uang muka. Kalau nggak ada berarti jangan di checklist. I give discount for early payment. Ada nggak sales discountnya? Kita klik ya. Kalian cari ada nggak sales discount. Cari di atas, di sales. Nih. Oh, ada sales discount. Nih, sales discount. Use account. Oke. Nah, I assess charge for late payment. Late payment berarti kita cari di sini late paymentnya. Ada nggak late paymentnya? Late fee collected atau late fees expense. Late fees collected ya. Late fees. Nah, ini kan nggak ada tuh. Ada nggak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita cancel, kita hilangkan checklistnya. Sudah? Kita oke. 2. Yang ketiga sekarang, set up link account purchase. Purchase. Lihat di sini ya, payable. Klik drop down-nya, cari payable, account payable. Nah, yang bawahnya apa? Cash on hand. Oke. Ini sesuaikan ya. Kalau I can receive this item without, tanpa beli katanya. Saya bisa membelinya tanpa pakai supplier. Berarti nggak ada ya. I pay freight on. Berarti biaya angkut pembelian. Kita cari di sini. Ada nggak? Freight pembelian, biaya angkut pembelian. Nggak ada ya? Nggak ada, berarti jangan di checklist. I track deposit, berarti uang muka. Deposit itu uang muka. Nggak ada. Diskon, ada nggak diskonnya? Cari diskonnya di sini. Diskon. Ada nggak? Nggak ada. Dah. I pay late for payment. Nggak ada ya? Berarti cukup 2 saja. Jadi kalau kalian mau mengklik yang ini di bawahnya, disesuaikan dengan akun yang kita punya. Kalau tidak ada akunnya, berarti nggak usah di checklist. Oke. 3. Sekarang yang terakhir, set up link account. Mana nih? Payroll. Oke. Cash payment-nya tadi apa? Cash payment-nya pakai cash on hand. Iya. Ini juga sama. Check account. Ini pakainya cash on hand. Cash on hand. Kemudian ini elektronik sudah. Ini employee expense. Berarti wages and salaries. Employee kan ya. Berarti wages and salaries. Ini juga sama, expense, wages, and salaries expense. Nah, nih. Diganti. Kemudian ini adalah VAT. Ini kan VAT nih ya. Payable account. VAT payable. Mana VAT payable-nya? Nih. Jadi isinya, yang nggak diganti cuma yang ini aja ya. Yang lain diganti. Ini cash on hand yang pertama, yang kedua cash on hand, kemudian yang ketiga tidak diganti, yang keempat wages.
and salaries, expense, ini huruf besar semua karena punya kita. Kemudian wages and salaries juga, yang terakhir VAT payable. Ini baru kita oke. Sudah selesai membuat link account-nya. Ya, jadi kalau sudah kita mengedit kode pajak, kemudian membuat link account. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, mengedit daftar akun. Kita lihat dari account list-nya. Account list, account ya, tadi dari account list. Nah, yang kecil-kecil kita delete. Yang kecil-kecil kita delete. Di delete. Caranya klik ujungnya, klik kanan, delete account. Semua bisa kita delete kecuali yang ada checklistnya. Nih, yang ada checklistnya seperti ini, nggak bisa di delete. Kita contohkan ya. Ini kita delete. Semua kita delete dulu. Ini. Nih, kita coba. Ini kan ada checklistnya ya. Ini kita delete. Tuh, nggak bisa. Oke. Ya. Jadi kalau yang ada Kalau yang ada checklistnya semacam ini, nggak bisa di delete. Karena di situ ada linknya. Mana lagi? Asset. Udah nggak ada. Liability. Nah, ini masih ada. Kita klik, kita delete. Delete. Oke, equity. Nah, equity ini ada checklistnya, nggak usah di delete. Kemudian income, nggak ada. Cost of, nggak ada. Expense, nih, masih ada. Klik ujungnya, klik kanan, delete. Klik ujungnya, klik kanan, delete ya. Yang lainnya sudah. Nah, sekarang nih, kalian perhatikan. Kok ini ada di atas sih, Bu? Harusnya kan berdasarkan daftar akun. Mana daftar akunnya nih? Harusnya yang akun yang pertama itu current asset. Di daftar akun. Mana daftar akunnya? Kita cari. Lewat. Nah, ini. Kan yang pertama aset, kemudian current asset ya. Nih, di sini mah aset, kemudian elektronik. Nah, berarti ini tidak sesuai urutan. Kalau tidak sesuai urutan, berarti kita edit. Klik ujungnya, numbernya kita kasih angka 1 di depannya. Tuh. Jadi 1190. Ya. Kemudian baru di oke. Nah, dia akan berganti ke bawah. Gitu. Apalagi di equity. Ini juga, Bu, kalau di equity nih, kita lihat equity-nya. Nah, yang pertama itu adanya adalah Pradonos Kapital. Nih, harusnya kan kapital. Kok ini mah ada ini? Nah, kita edit. Klik ujungnya. Angka 0 yang ada di depannya kita ganti angka 1. Biar dia ke bawah. Biar akunnya ada di bawah tuh. Oke. Angkanya 1. Ini oke. Oke, satu lagi. Angkanya 1. Oke. Nah, itu. Ini sudah oke semua. Tuh, sudah sesuai dengan sama dengan yang ada di daftar akun. Nah, seperti itu, ya. Jadi, kita sudah melakukan langkah di video ini dari membuat kode pajak, link akun, sampai dengan mengedit daftar akun. Oke, untuk video kali ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, silahkan didiskusikan, tanyakan apabila ada yang kurang dimengerti. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.